Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Dayang Ayub Natuna MPD selaku dosen pengampu, serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada hari ini, yaitu di mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan, saya Faradisa akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Strategi Mewujudkan Keamanan Digital. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama tentang pengertian keamanan digital, yang kedua standar keamanan informasi pada sistem e-learning, di mana e-learning ini merupakan salah satu perangkat digital pada dunia pendidikan. Yang ketiga, klasifikasi kejahatan digital. Yang keempat, faktor penyebab kejahatan digital. Yang kelima, serangan terhadap keamanan sistem informasi. Serta yang terakhir adalah strategi mewujudkan keamanan digital. Pertama kali, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian keamanan digital. Menurut G.J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak, mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Lalu ada lagi pendapat lain mengenai keamanan atau cyber security, dapat disimpulkan sebagai sebuah rangkaian aktivitas dan pengukuran yang dimaksudkan untuk melindungi dari serangan, disrupsi, atau ancaman yang lainnya melalui elemen-elemen cyberspace, yaitu hardware, software, komputer network. Berikutnya yaitu standar keamanan informasi pada sistem e-learning mencakup 6 hal. Yang pertama yaitu identifikasi. Merupakan proses menentukan user yang mencoba untuk login ke dalam sistem di mana hanya user tertentu yang berhak untuk mengakses. Pada kasus ini, tentunya yang bertindak sebagai user adalah peserta didik dan tutor. Yang kedua adalah otorisasi. Adalah proses bagaimana membedakan dan menentukan antara user yang sudah dikonfirmasi ini memiliki hak atau hak istimewa, di mana kewenangan akun ini sesuai dengan porsi yang dibutuhkan untuk mengakses layanan ini. Dalam hal ini, berkaitan dengan kewenangan antara peserta didik, tutor, dan administrator. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Sistem e-learning yang memiliki banyak user, di mana user dapat menjadi tamu, pelajar, tutor, dan administrator yang memiliki hak untuk mengakses database dan kerahasiaan user. Sistem ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah integritas. Faktor utama dalam integritas adalah kontrol akses. User hanya berwenang untuk mengakses dan memperbarui isi data, dan tidak ada upaya ilegal untuk memodifikasi isi dan sistem. Yang kelima adalah ketersediaan. Adalah jaminan bahwa data informasi yang dapat diakses oleh user setiap saat di lokasi manapun kapanpun dibutuhkan untuk dilihat. Dan yang terakhir adalah non-denial. Sistem dipastikan harus tidak terjadi penolakan layanan. Ini harus menjamin tidak ada penolakan masuk pada sistem disebabkan oleh banyak hal. Yang berikutnya yaitu klasifikasi kejahatan digital. Menurut David Eckhoff, keamanan dapat diklasifikasi menjadi 4. Yang pertama, keamanan yang bersifat fisik atau physical security, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, media yang digunakan. Beberapa bekas penjahat mengatakan bahwa mereka sering pergi ke tempat sampah untuk mencari berkas-berkas yang mungkin memiliki informasi tentang keamanan. Misalnya, pernah diketemukan coretan password atau manual yang dibuang tanpa dihancurkan. Yang kedua adalah keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal, termasuk identifikasi dan profil resiko dari orang yang mempunyai akses pekerja. Seringkali, kelemahan keamanan sistem informasi bergantung kepada manusia atau pemakai dan pengelola. Ada sebuah teknik yang dikenal dengan istilah social engineering, yang sering digunakan oleh kriminal untuk berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Misalnya, kriminal ini berpura-pura sebagai pemakai yang lupa passwordnya dan minta agar diganti menjadi kata lain. Yang berikutnya yaitu keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication.
Yang termasuk di dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengolah data. Seorang kriminal dapat memasang virus atau Trojan horse sehingga dapat mengumpulkan informasi seperti password yang semestinya tidak berhak diakses. Dan yang terakhir adalah keamanan dalam operasi, termasuk prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack recovery. Yang berikutnya yaitu faktor penyebab kejahatan digital. Jadi banyak sekali ya faktor yang bisa menyebabkan kejahatan digital. Nah, yang akan saya bahas yang pertama yaitu faktornya aplikasi bisnis yang menggunakan atau berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Sebagai contoh, saat ini mulai bermunculan aplikasi bisnis seperti online banking, electronic commerce atau e-commerce, electronic data interchange, dan masih banyak lainnya. Bahkan, aplikasi e-commerce akan menjadi salah satu aplikasi pemacu di Indonesia melalui Telematika Indonesia dan Nusantara. Demikian pula di berbagai penjuru dunia, aplikasi e-commerce terlihat mulai meningkat. Yang berikutnya yaitu desentralisasi server, menyebabkan lebih banyak sistem yang harus ditangani. Hal ini membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal, yang juga kemungkinan harus disebar di seluruh lokasi. Padahal, mencari operator dan administrator yang handal adalah sangat sulit. Yang berikutnya yaitu transisi dari single vendor ke multi vendor, sehingga lebih banyak sistem atau perangkat yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit ditangani. Untuk memahami satu jenis perangkat saja, itu susah, apalagi harus menangani berjenis-jenis perangkat. Yang berikutnya yaitu meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer, sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba-coba bermain atau membongkar sistem yang digunakannya, atau sistem milik orang lain. Jika dahulu akses ke komputer sangat sukar, maka sekarang komputer sudah merupakan barang yang mudah diperoleh dan banyak dipasang di sekolah serta di rumah-rumah. Yang berikutnya yaitu mudahnya diperoleh software yang digunakan untuk menyerang komputer dan jaringan komputer. Banyak tempat di internet yang menyediakan software yang langsung dapat diambil atau di-download dan langsung digunakan untuk menyerang dengan graphical user interface yang mudah digunakan. Yang keenam, kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Hukum yang berbasis ruang dan waktu akan mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah yang justru terjadi pada sebuah sistem yang tidak memiliki ruang dan waktu. Yang berikutnya yaitu semakin kompleksnya sistem yang digunakan, seperti semakin besarnya program atau source code yang digunakan sehingga semakin besar probabilitas terjadinya lubang keamanan yang disebabkan kesalahan pemrograman atau bugs. Yang terakhir, semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer yang global seperti internet. Hal ini membuka akses dari seluruh dunia. Maksud dari akses ini adalah sebagai target dan juga sebagai penyerang. Potensi sistem informasi yang dapat dijebol dari mana-mana menjadi lebih besar. Yang berikutnya yaitu serangan terhadap keamanan sistem informasi. Menurut W. Stelling, ada beberapa kemungkinan serangan atau attack. Yang pertama adalah interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contoh, serangannya adalah denial of service attack. Yang kedua adalah interception, yaitu pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau wiretapping. Lalu yang ketiga adalah modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah dari tamper atau aset. Contoh dari serangan ini diantaranya yaitu mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang keempat yaitu fabrication, yaitu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh, serangan ini yaitu memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Kerentanan sistem informasi pada e-learning
dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerentanan privasi pengguna. Bocornya privasi individu dapat memiliki dampak besar pada korban, yaitu menyebabkan kerusakan status sosial. Dalam e-learning, privasi user juga penting karena dapat menciptakan lingkungan yang tidak baik dalam situasi belajar mengajar. Karena apabila privasi user tidak aman, maka dikhawatirkan akan terjadi pengungkapan informasi rahasia dari user melalui tindakan yang disengaja bahkan mengekspos data pribadi user. Peretas dapat mengendus atau mencuri data dalam transit dan setelah mendapatkan data, mereka dapat menjual data tanpa izin dari user. Salah satu cara dari peretas untuk menyerap privasi user pada sistem e-learning yaitu menyerang melalui internet browser yang digunakan. Lalu yang berikutnya yaitu kerentanan konten. Salah satu isu penting dalam keamanan sistem e-learning adalah integritas dari konten. Kemampuan untuk mendeteksi perubahan isi dari data yang masuk ke sistem itu sangat penting. Oleh karena itu, autentikasi konten telah menjadi salah satu isu yang paling penting dalam e-learning. Namun, banyak sistem e-learning tidak memberikan perlindungan integritas konten dan tidak mempertimbangkan properti digital perlindungan HKI untuk konten e-learning. Akibatnya, user yang sah dari e-learning mudah melanggar HKI digital lainnya dengan melakukan posting atau menyebarluaskan konten e-learning seperti file presentasi, video tutorial, software, modul, dan buku tanpa adanya otorisasi. Yang berikutnya yaitu kerentanan website. Sebagian besar, sistem e-learning merupakan aplikasi berbasis website. Dengan demikian, sistem e-learning juga mewarisi semua kerentanan sistem informasi pada setiap aplikasi yang berbasis website tersebut. Poin terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang strategi mewujudkan keamanan digital. Strategi untuk mewujudkan keamanan digital yaitu mengatur akses atau access control, menutup servis yang tidak digunakan, memasang proteksi untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, firewall, pemantau adanya serangan, pemantau integritas sistem, audit, mengamati berkas log, backup secara rutin, menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan, serta telnet atau sel aman. Terdapat beberapa contoh model keamanan yang dapat diterapkan pada sistem e-learning agar tidak mudah ditembus oleh peretas, yaitu diusulkan oleh S. Ahmad dan kawan-kawan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan mekanisme SMS. Pada model ini, sistem e-learning menghasilkan password khusus atau kata kunci ketika user akan melakukan login dan mengirimnya melalui pesan SMS pada nomor yang telah didaftarkan. Selanjutnya, user memasukkan kata kunci tersebut untuk proses autentikasi. Yang kedua, menggunakan mekanisme biometrics. Metode ini menggunakan ciri fisik yang unik untuk dapat melakukan autentikasi. Sebagai contoh, ciri fisik yang unik dan berbeda pada setiap orang adalah sidik jari. Pada sistem ini, semua user diwajibkan untuk mendaftar ciri-ciri fisik atau perilaku mereka yang disimpan dalam database yang terenskripsi dari modifikasi. Yang ketiga yaitu menggunakan mekanisme token. Metode ini menggunakan sistem autentikasi yang lebih ketat, yaitu dengan menggunakan token atau smart card, sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. Dan yang terakhir yaitu menggunakan mekanisme digital signature. Pada model ini, sistem e-learning menggunakan tanda tangan elektronik yang dapat digunakan untuk autentikasi identitas pengiriman pesan atau penandatanganan dokumen, dan mungkin untuk memastikan bahwa konten asli dari pesan atau dokumen yang telah dikirim tidak berubah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.